Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Asri Milana. Pada kesempatan kali ini senang sekali mendapatkan kesempatan yang begitu besar ini untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai tema yang diusung, yaitu motivasi positif dalam dunia pendidikan. Mengenai adanya tema tersebut, maka saya mengangkat judul yaitu Indonesia butuh anak muda. Sebuah kalimat yang sering kita dengar, namun nyatanya belum dimaknai dengan semestinya. Anak muda memiliki peran yang begitu besar bagi negeri ini. Namun, pada kenyataannya, isu-isu negatif di luar sana menutup peran anak muda, di mana mereka akhirnya terbatas. Namun, disinilah peran anak muda dipertanyakan, bagaimana pengimplementasian itu sendiri. Nah, jawabannya ada pada diri kalian, ada pada diri saya, dan salah satunya melalui pendidikan. Diibaratkan bangsa Indonesia seperti botol yang besar ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun, ketika botol ini kosong, ketika Indonesia itu kosong, dan tidak ada anak muda yang berperan di dalamnya, maka botol yang kosong ini akan sia-sia, tidak bermanfaat, bahkan menjadi barang bekas. Tapi ketika Indonesia yang begitu besar diisi oleh peran-peran anak muda, maka Indonesia itu berkembang maju mengikuti negara-negara maju lainnya. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas mengenai Indonesia butuh anak muda. Berhenti melihat apa yang berjarak dari kita dengan sebelah mata. Sebuah kutipan dari seorang motivator ternama, yaitu Najwa Shihab, yang saya rasa cukup relevan dengan anak muda zaman sekarang. Menyemangati perbedaan itu tidaklah mudah. Bahkan menyetarakan pola pikir bukan perkara biasa. Ketika muncul suatu asumsi, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Untuk sukses tidak perlu kuliah. Carilah kesuksesanmu sendiri. Wow, sebuah kalimat yang jangan pernah dimaknai untuk memilih pasif. Kita anak muda, kita bersuara. Bukan lewat sensasi, tapi justru lewat aksi. Tanpa kita sadari, ketika kita memilih untuk bungkam, bahkan acuh, sebenarnya ada pola pikir dalam diri kita mencoba untuk mengenai asumsi-asumsi tersebut lebih dalam lagi. Bahkan tidak jarang terpengaruh sedikit banyaknya timbul dalam benak kita, oh iya ya, kenapa justru kita harus memilih kuliah daripada kerja? Toh kuliah menghabiskan uang. Disinilah peran anak muda harus muncul dalam diri kita. Coba kita berpikir lebih dalam. Jika pendidikan saja sudah dianggap bukan sesuatu yang harus dipenuhi, bahkan dianggap sesuatu yang tidak memiliki peran penting, utamanya dalam benak anak muda seperti kita, maka peran dalam negeri ini, siapa yang akan membawanya? Seperti ini, jika dasarnya saja sudah kita acuhkan, bagaimana dengan lainnya? Bukankah pendidikan adalah bekal utama bagi anak muda untuk membawa perubahan? Bukankah peran anak muda selalu dipertanyakan? Bukankah kita sebagai anak muda ingin membawa adanya perubahan, baik nantinya atau di masa sekarang? Jika dasarnya saja seperti yang saya tekankan dari awal, tidak kita maknai dengan benar, maka step by step ke depannya akan lebih sulit untuk ditaklukkan. Peran anak muda semestinya membawa pola pikir yang lebih penting ke arah yang lebih maju untuk negeri ini. Tapi ketika anak muda itu sendiri tidak mau, bahkan acuh tak acuh terhadap perubahan yang ada di dalam negeri ini, dan menganggap bahwa pendidikan bukanlah sesuatu hal yang penting, maka disitulah negeri ini akan dipertanyakan keberlangsungannya. Maka dari itu, kesadaran, keterbukaan, pola pikir
harus dialami dan dirasakan, tidak sebatas diajarkan atau disosialisasikan. Kadang pengalaman itu mendewasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian asumsi-asumsi masyarakat sebenarnya membawa kita menjadi anak muda yang lebih berprinsip, menjawab berbagai asumsi yang ada di masyarakat, terutama tentang pendidikan bagi anak muda, lebih efektif dengan langsung terjun menunjukkan betapa pentingnya peran kita sebagai anak muda di negeri ini. Selain itu, negeri ini masih kok membutuhkan anak muda yang mau belajar. Negeri ini masih membutuhkan anak muda yang mampu untuk gagal berulang-ulang kali serta menghabiskan stok waktunya untuk mencoba lagi dan lagi. Lagi pula, berpendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi berpendidikan juga mengenai relasi, komunikasi, berpikir kritis, dan mengekspor seluruh kemampuan kita. Di luar sana, kita akan bertemu jauh lebih banyak orang-orang hebat. Nah, tapi dengan pendidikan adalah yang paling dasar untuk kita mampu membawa diri kita bersaing di kancah internasional. Maka dari itu, jangan berhenti mengejar pendidikan. Karena sejatinya, berbekal pendidikanlah kita dapat menggenggam dunia bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi. Anak muda zaman sekarang jangan mau kalah dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan komunikasi. Tapi justru anak muda zaman sekarang harus mampu menjawab setiap tantangan yang ada di dalam pesatnya perkembangan teknologi. Pendidikan memang tidak menjamin seorang di kemudian hari untuk bisa memiliki jabatan yang tinggi. Bahkan fenomena yang sering terjadi, orang yang tidak kuliah jauh lebih sukses bukan? Pasti kalian sering mendengar fenomena-fenomena tersebut, bahkan melihatnya di sekitar kalian. Namun ada kok privilege-nya yang lebih harus mulai kita pahami. Negeri ini butuh generasi reformasi yang tahu caranya berinisiatif, bergerak, mengutarakan pendapatnya. Untuk semua privilege saat ini, kita hanya perlu mengenyam pendidikan. Bukan nantinya kita ingin menjadi apa, tapi ini tentang bagaimana peran kita sebagai anak muda dibutuhkan nantinya. Ketika peran tersebut sudah mampu kita jawab sebagai anak muda, pastinya negeri ini akan berkembang dengan sendirinya. Karena privilege tadi dapat diwujudkan ketika kita mampu dan tahu bagaimana cara kita bergerak nantinya. Semisal ketika menjadi anak muda, selalu dipertanyakan bagaimana pergerakan seorang anak muda untuk bangsanya, maka pendidikanlah yang menjawab bagaimana nantinya dengan pendidikan itu kita bisa bergerak, kita bisa mengubah mindset yang tadinya mungkin mengenai pendidikan itu tidak perlu kok. Tapi ketika pendidikan itu sudah kita dasari, kita punya dasarnya, maka pendidikan itu yang akan membantu kita mengubah bagaimana pola pikir di negeri ini. Jika ingin melihat masa depan suatu negara, lihatlah kebudayaan. Menurut Bung Karno, beberapa kutipan seperti itu. Daripada sibuk mencari kebenaran asumsi-asumsi di luar sana, lebih baik fokus pada apa yang menjadi prinsip kalian sebagai generasi muda saat ini. Ingat, tidak ada yang salah dari seseorang yang berpendidikan. Justru ketika kita tidak berpendidikan, maka kita akan menjadi generasi yang terbelakang. Melalui pendidikan, akan dibawa kemana masa depan bangsa ini di tengah anak mudanya? Akan dibawa kemana masa depan pendidikan ini setelah ini, jika bukan kita yang mengambil peran di dalamnya? Maka dari itu, kita sebagai anak muda patut untuk menyadari bahwa negeri ini butuh anak muda. Negeri ini butuh mereka-mereka yang mampu bergerak, mereka-mereka yang mampu membawa perubahan untuk negeri ini. Sekecil apapun perubahan yang kita buat untuk negeri ini, membuat negeri ini mampu maju dan bersaing dengan negeri-negeri yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya mendengarkan argumentasi dari saya.
Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi rekan-rekan sekalian. Saya Asri Melana dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.